Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di sore hari ini kita bakal bahas saham telekomunikasi plus satu saham era. Ya, dimana daripada cuma 4 doang kan ya, mending nambahin satu saham yaitu saham era. Seperti biasanya buat teman-teman yang belum bergabung ke grupnya belajar trading, mungkin bisa cek kolom deskripsi nanti kalau teman-teman minat bisa klik linknya di situ. Insya Allah aku bakal ngasih linknya di situ. Grupnya gratis, tidak dipungut biaya apapun dan teman-teman bisa masuk di situ. Dan di akhir-akhir ini kita juga udah mau mulai bahas saham eh, Telkom kayak gitu. Dimana Telkom udah mulai menarik, dimana dia udah mendekati titik 3600-nya. Jadi kalau kita lihat juga nanti di sini udah sampai ke 3640. Jadi semakin dekat dengan area cut loss dia. Jadi semakin menarik. Walaupun hari ini asing terlalu jauh untuk menjualnya kayak gitu ya. Jadi gitu buat teman-teman, sekali lagi yang mau gabung ke grupnya belajar trading bisa cek kolom deskripsi di situ, nanti mungkin kita bisa ngasih rekomendasi-rekomendasi. Tapi ingat, semua yang ada di rekomendasi kami disclaimer on. Jadi kami nggak punya paksaan jual dan beli kepada teman-teman kayak gitu. Jadi gitu ya buat teman-teman, mungkin di akhir-akhir ini admin juga jarang ngasih rekomendasi. Kenapa? Bukan karena admin mager screening, tapi admin lagi ya lihat momentum aja deh. Karena white and see gitu kan juga termasuk bagian dari trading. Jadi bukan cuma jual dan beli, tapi menunggu juga bagian dari trading itu sendiri. Jadi gitu ya buat teman-teman, kita hapus dulu aja. Kita lanjut ke saham yang pertama. Di saham yang pertama yaitu ada saham telekomunikasi, di mana saham Telkom maksudnya. Saham Telkom dia didistribusi sama asing terlalu besar, 203 billion. Pembelian paling banyak DH, CS, dan juga BK dan juga AK. Penjualan paling banyak dilakukan oleh ZP, KZ, RX, dan juga BB. Ini saham-saham yang teman-teman tidak boleh tidak boleh remehkan, di mana mereka adalah saham-saham sultan, saham asing dan juga saham yang bukan saham asing, maaf, broker asing, dan juga mereka adalah broker asing yang sultan kayak gitu. Jadi kalau kita lihat menggunakan eh, broker summary-nya, hari ini Bandar distribusi 18 billion. Secara 15 hari Bandar distribusi 34 billion, tapi secara keseluruhan Bandar masih masuk 357 billion. Kalau kita lihat asing hari ini terkoreksi 203 billion, tapi secara keseluruhan asing masih diakumulasi sama sahamnya masih diakumulasi sama asing yaitu 691 billion. Tapi tetap perlu waspada buat teman-teman kalau baru mau beli Telkom, walaupun secara secara fundamentalnya dia masih bagus menurutku. Kalau kita lihat juga hari ini volumenya cukup tinggi ya teman-teman. Jadi dari tadi aku agak speechless gitu kan. Dimana Telkom hari ini dia turun dan volumenya terlalu dalam. Asing keluar terlalu banyak. Bar chart juga di bawah nol semakin tebal. Garis MACD-nya semakin menjauh antara garis kuning dan garis biru. Jadi teman-teman kalau baru mau beli di 3600 boleh. Tapi tetap hati-hati kayak gitu. Karena masih potensi ke 3500. Tapi kalau mau nyicil-nyicil dikit nggak apa-apa, mungkin ya di area 3600-an besok. Kalau seumpama dikasih kayak gitu. Melihat IHSG juga masih seperti ini, harusnya ya mungkin dikasih. Kayak gitu untuk Telkom. Saya tidak mau terlalu banyak berbicara tentang Telkom dulu ya, karena belum ada situasi yang membuat saya harus membahas banyak tentang Telkom. Tapi kalau teman-teman mau menunggu, mungkin kalau seumpama jebol 3700 targetnya sampai ke 3800. Tapi menurut saya kalau seumpama deket di 3600 bisa spekulasi buy. Tapi dikit-dikit aja, nyicil, jangan terlalu greedy ya gitu ya. Menunggu sampai pertengahan November konfirmasinya bagaimana untuk tapering. Lanjut ke saham kedua ada XL, di mana dia turun 50 poin atau 1,67%. Hari ini asing net buy 1,97%. Pembelian paling banyak BB dan juga CS. Penjualan paling banyak PD dan juga BK. Kalau kita lihat di sini BB dia dari 1 minggu berturut-turut dia selalu buy di sahamnya XL.
BB dan juga ya AI, karena waktu itu dia tuker-tukeran sama MG, jadi wajar kayak gitu. Dia punya akumulasi yang cukup tinggi, tapi secara keseluruhan sebenarnya XL ini diakumulasi terus sama BB dalam kurun waktu 1 minggu berturut-turut kayak gitu. Salah ini pakainya. Jadi kalau seumpama BB belum keluar, sebenarnya untuk XL ini semakin menarik kalau teman-teman mau beli. Selagi XL ini nggak jebol di area support dia. Sebentar, kita lanjutkan dulu di broker summary-nya di XL. Kalau seumpama kita lihat broker summary-nya XL, dia masih net sell secara keseluruhan, secara bandarmologinya. Tapi secara asing baru mau mulai masuk hari ini. Jadi buat teman-teman mungkin bisa mulai pantau untuk XL mungkin nanti di tanggal 9 atau tanggal 7-an. Tanggal 7 ke atas bulan November. Biasanya telekomunikasi harusnya udah mulai naik di situ atau mulai turun. Jadi ada konfirmasi di situ. Kalau kita lihat menggunakan technical analisanya untuk XL sendiri, nah ini dia. Jadi dia tadi sempat jebol di area 3000 dia, dan target dia memang ke 2850 kalau seumpama dia udah jebol di area 3000-nya. Dan hari ini dia jebol di area 3000-nya, ya mungkin dia bakal kembali sideways di antara 2850 sampai area 3000 ya, sampai area 3000. Jadi gitu. Kalau seumpama teman-teman mau spekulasi buy ya mungkin nanti bisa di area 2850. Nanti jual aja kalau seumpama jebol sampai 2800 ke bawah kayak gitu. Kalau kita lihat juga bar chart di bawah 0 semakin tebal, MACD juga semakin menjauh dari garis merah dan garis biru, garis oranye dan garis biru, maaf. Kalau kita lihat secara volume dia cukup sedikit, jadi harusnya besok dikembalikan lagi di area 3000-nya, harusnya seperti itu. Kalau seumpama IHSG nggak ada masalah kembali untuk hari besok ya, mungkin masalah-masalah boleh, tapi 0,5 kayak gitu, 0,3 itu masih wajar. Kalau 0,91 menurutku terlalu beban untuk saham-saham yang sebenarnya pengen naik tapi nggak jadi naik. Kayak gitu ya buat teman-teman untuk XL. Jadi mungkin bisa dipikirkan kembali buat teman-teman yang baru mau masuk ke XL di 2850. Kalau seumpama 2850-nya jebol, jual dulu aja nggak apa-apa. Kayak gitu. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Friend, dimana Friend udah rally berturut-turut selama 3 hari atau 4 hari kalau nggak salah. Dan tadi juga sempat naik ke 117, tapi dia diturunkan di garis merah. Kalau kita lihat hari ini asing net sell 2,8 billion. Pembelian oleh RF masih dilakukan, jadi menurutku masih layak untuk kita pantau. Apakah RF besok bakalan jualan atau masih dibuat rally lagi? Karena dari harga 83 RF udah mulai beli. Jadi buat teman-teman tetap hati-hati. Bandar udah beli di area bawah. Jangan teman-teman terlena gitu ya. Kalau kita lihat juga menggunakan broker summary-nya untuk Friend, nih dia diakumulasi. Ya karena RF kalau tadi teman-teman tahu dia udah beli di 83 dan berhari-hari ini juga udah beli. Kalau kita lihat asing dia distribusi secara keseluruhan berbanding terbalik dengan bandarmologinya. Kalau kita lihat menggunakan technical analisanya untuk Friend, dia berada di garis support dia di 110. Kalau 110-nya jebol gimana Bang? Ya dia lanjut ke area MA5 dia di sini di 106. Kalau 106 dijebol kembali ya mungkin ke support yang paling dalam ke 94, tapi mungkin agak jauhan. Jadi mungkin agak lama, nggak cuman seminggu doang untuk nurunin kayak gitu. Ya nggak tahu kalau dibanting-banting gitu ya. Tapi harusnya dia nggak kebanting-banting. Kalau kita lihat volume dia semakin menurun, bar chart di bawah bar chart di atas 0 semakin tajam di atas. Lalu MACD dia semakin tajam juga menuju ke atas. Ya harusnya kalau seumpama nggak jebol 110 dia masih naik lagi ke area 124. Kayak gitu untuk Friend sendiri. Kalau 124 naik ya dia lanjut ke 137. Gitu untuk Friend. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Era, dimana kita habisin dulu telekomunikasi deh. Ada ISAT, dimana ISAT hari ini turun 3%, 3,75 ya, 3,75%.
asing net sell, pembelian paling banyak retail PD, dan penjualan paling banyak LG ZP. Ya wajar kalau turun. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk ISAT, dia sepertinya didistribusi sama bandarnya. Kalau seumpama kita melihat PD yang mengakumulasi, iya hari ini dia didistribusi 3,3 billion sama bandar. Asing juga net sell. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya untuk ISAT, nah ini dia. Kita kemarin buat di sini mungkin bisa jadi nanti di sini membentuk pola cup and handle. Iya, membuat pola cup and handle. Jadi teman-teman harus berhati-hati kalau mau beli. Kalau seumpama nanti diturunin dulu ke sini, nah nanti kalau seumpama dia udah berada di garis neckline-nya atau dia udah membentuk cup and handle-nya seperti ini. Sebentar. Puas. Nah, ini dia seperti ini. Set. Nah, ini. Jadi kalau seumpama dia jebol di area neckline dia di atas, ya dia kemungkinan rally kayak gitu. Kemungkinan rally sampai area 7.600 sampai 8.000. Walaupun agak berat untuk XL sendiri, tapi bukan tidak mungkin untuk tidak naik kayak gitu kan. Ya kalau seumpama dia ngelanjutin neckline dia, seharusnya besok dia naik harusnya. Kalau nggak naik ya dia paling menguji support di 6.975 kayak gitu. Ya kalau seumpama dia naik harusnya sampai ke 7.400. Kalau jebol ya dia rally ke 7.600 dan ke 8.000 kayak gitu untuk ISAT. Lanjut di saham terakhir. Di saham terakhir ada ERA, di mana ERA hari ini juga terkoreksi hammer bearish. Kalau begini dia ditutup minus 0,4 billion, 4,5 billion. Penjualan paling banyak ZP, pembelian paling banyak KZ. Kalau kita lihat ERA di sini menggunakan broker summary-nya, ya ini dia didistribusi untuk hari ini. Tapi secara keseluruhan bandar masih akumulasi. Kalau kita lihat ya asing didistribusi yang cukup banyak di sini. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya untuk ERA sendiri, nah ini dia. Memang agak bundet, tapi dia kalau kita lihat secara keseluruhan masih membentuk uptrend di sini. Ya tinggal besok garisnya jebol atau enggak, gitu aja. Nah ini dia. Kalau seumpama dia jebol dari area berapa ini? Area 620 atau jebol ke 610 ke bawah, ya udah berarti dia jebol dari area uptrend dia dan harus diwaspadai buat teman-teman. Kalau seumpama ini diturunin ya di sinilah. Kalau seumpama diturunin berarti kalau seumpama dia jebol daerah 600 gak ada batas toleransi kembali. Kecuali kalau dia mau naik lagi ke area 600-nya kembali atau false breakdown kayak gitu. Kalau kita lihat MACD dia juga udah mulai menukik kayak gitu. Bar chart di atas 0 semakin tipis, garis biru dan garis merah udah mulai berdekatan, udah hampir membentuk dead cross. Jadi harus hati-hati buat teman-teman. Kalau seumpama dia lanjut naik ya dia arah pertama yang sering diuji ya ke 660. Kalau 660-nya jebol dia lanjut ke 685 sampai 700, targetnya di sana. Jadi gitu untuk ERA dan saham-saham telekomunikasi lainnya. Mungkin kalau ada salah saya mohon maaf buat teman-teman. Karena ya agak mungkin karena kecapean, karena mantengin terus saham di pagi sampai sore hari, sorenya masih buat konten, mungkin ada beberapa kata yang dari saya menjadi salah seperti itu. Jadi mohon maaf, saya juga manusia dan semua yang saya katakan disclaimer on terserah dari teman-teman apakah teman-teman mau membeli atau enggak. Kayak gitu. Setidaknya kita tidak menebar fear ataupun menebar pom-pom kayak gitu kepada teman-teman. Karena semua diserahkan kepada teman-teman kembali. Gitu ya buat teman-teman. Terima kasih karena teman-teman udah nonton video ini sampai selesai. See you next time. Bye bye.